nggak nyaman kan. Jadi Madrid nggak butuh taktiko. Nyata nggak butuh banget. Tapi datangnya Arbeloa. Arbeloa gimana? Dilansir Ini masalah sama ini. MU jilid 2 apa ini kebangkitan Zidane yang baru apa gimana? Kalau berdasarkan yang dikabarkan sama media sana, Arbeloa akan menawarkan skema gegenpressing ya. Sedangkan kita tahu Madrid menurut gue dari zaman Nggak Ancelotti bisa pressing. Si paling pressingnya pressing itu tuh. serba tanggung gitu. Kalau mereka coba pressing selalu serba tanggung. Contohnya kayak game lawan Arsenal pekan lalu, musim lalu, yang di perempat final ya, itu serba tanggung kalau mereka coba lakuin pressing. Dan menurut gue ini akan menjadi ujian berat bagi Arbeloa sih. Walaupun identitasnya pressing, oke lah dia bisa ngelakuin itu, tapi menurut gue profil pemain Madrid itu nggak cocok untuk ngelakuin pressing kayak begini. Jadi menurut gue akan jadi periode yang panjang bagi Madrid di musim ini, dan bukan nggak mungkin jarak 4 poin bisa berubah jadi makin tebal atau makin lebar kalau ternyata Arbeloa nggak bisa langsung tune in dengan gaya main yang dibutuhkan sama para pemain Madrid sih. Kalau dari fleksibilitas yang tadi sudah Aldi sampaikan, menurut Rizal Arbeloa ini apakah lebih fleksibel atau justru enggak? Nah, masih ngablu pasti kita nggak pernah lihat Arbeloa. Berat lah ya. Bahkan gue seharusnya lebih yakin Alonso bertahan, dan CV Alonso di klub sebelumnya juga jauh lebih bagus ketimbang kita bandingkan Betul sama kayak gue ya. El Clasico Mei masih ada dia harusnya. Berarti kaget juga loh. Alonso ini statusnya kalah, emang ada beberapa kali kalah musim ini, tapi yang mungkin memberatkan posisi dia di mata Perez, kalahnya itu ketika lawan tim-tim besar. Dan kalah terhadap pemain sendiri. Kalau ya, dua hal itu. yang Jadi susah. menurut gue kalah di game besar itu bikin Perez tuh juga ngerasa ini bukan orang yang tepat banget buat mimpin Madrid di kasta-kasta tertinggi lah. Jadi menurut gue I feel sorry buat Tau nggak kenapa Alonso. yang akhirnya kepilihnya Arbeloa? Kenapa? Kenapa? Ini Faktornya- penasaran nih. Dia Jujur. orangnya Perez. Oh. Dari dulu sih ya. Dulu inget gak zaman Mourinho ribut sama sama Casillas? Fans semua ke Casillas, mendukung Casillas sampai akhirnya Casillas cabut ya. Di mana Arbeloa? Sisinya Mourinho. Dia sangat loyal terhadap Mourinho, dia sangat loyal terhadap Perez. That's why sampai sekarang karirnya udah aja nempel Perez terus. Nah, Perez ngerasa bahwa ini orang akan macem-macem. Yes man. Yes man. Orang dalam maksudnya. Orang dalam banget. Iya. Dalam Dari akademi. Waduh, Dalam hati. Palung Mariana ini udah. Jadi dia emang Madrid banget. He's a Madrid man. Dia sangat Madrid, dia tahu value tim ini, dia tahu apa yang mungkin harus dilakukan untuk tim ini. Dan gua rasa kalau tadi dijelasin bahwa dia akan memberikan gegen pressing, taktik ini. Pressing. Koneksi bos. Kalau Firzi gimana sih? Terlalu cepat. Melihat Arbeloa ini sendiri, apakah dia akan menjadi interim atau justru permanen apa gimana yang nih? menarik memang Arbeloa datang yang menawarkan itu tadi yang 4-3-3 pressing, high intensity. Di Castilla. Ya Di kata-kata Castilla. kalau ditaruh di CV pelatih lah biasa ya kalau Dibagus-bagusin. dibagus-bagusin. Pada prakteknya Berarti nggak sebagus itu dia dong? itu ganti kita nggak tahu ini Oke, kita nggak tahu. oke. Tapi dia bawa orangnya sendiri ya lumayan banyak. Kayaknya ada 3 atau 2 atau 3 pergantian di ruang ganti. Pintus Pintus ada bantuannya lah. Ya. Pintus kan yang bukan performance visio Fitness gitu fitness dia. coach yang rezimnya Iya, katanya keras. dikomentari Keras banget. oleh Gua rasa harus diganti tuh orang. Dia Enggak, datang jadi dia tetap ada tapi ditambahin orangnya Iya, si karena Arbeloa sendiri. Ini gila Madrid cederanya separah ini. Iya, separah Barisan pemain itu. cederanya Madrid Benar, biasanya lihat Bell. Dokter timnya aja Dari yang cedera digeser parah jadi posisinya sama si Perez sendiri gitu. Jadi Iya. Perez tahu ada masalah di situ. Tapi dia bawa kombinasi pelatih baru dan pelatih lama dipertahanin. Jadi emang kan kontraknya itu rolling ya kalau dikatain ya, bertambah per tahun sampai manajemen memutuskan bahwa dia bukan orang yang tepat. Oke, gue di Jadi- Smackdown. per tahun Gitu ya, per tahun. Kalau di Skemanya bola, gitu ya. Skemanya Sakit. begitu. skemanya kayak gitu. Sama dong ya. Jadi Iya, nggak ada berarti Arbeloa kepastian ada juga begini. dong ya. Besti. Jadi artinya Arbeloa harus baik-baikin dong bos-bosnya Pasti dong. baik-baikin. Iya, benar. Karena emang itu culture-nya kalau dia. ternyata bos-bosnya itu ngelihat dari pemainnya, artinya dia harus baik-baikin pemainnya dong. Dan kalaupun jelek, balikin lagi Iya. Castilla. Dan itu Simple pemain. itulah. Nah tapi interim. uniknya di Spanyol kan gitu ya. Kadang kita nggak tahu ya ada pelatih datang dari Castilla atau tim B tiba-tiba jago meledak. si Iya. Guardiola kayak gitu. Zidane begitu. Enrique kayak gitu. Zidane dari Castilla. Iya. Nggak ada yang tahu Makanya sebelumnya. itu dia yang ada. Jadi Tapi ada juga seorang Santi Solari. ya benar. gagal. Jadi bulan pecat. ini kayak beli striker dari Liga Belanda. Kadang datang gimana? kayak Ruud van Belanda, ya? Nistelrooy, kadang Oh. datang kayak Mate Hakes. Belanda dulu deh. Jangan Belanda dulu. Tapi harus nunjukin authority menurut gua, karena Nggak mungkin, Zal. hiu-hiunya masih pada di sana nih. Nggak Authority mungkin, gimana? Hiu-hiunya masih pada di sana, Mas. Menurut gua kalau Bet hiu. ini Enggak, dia dilakuin lagi ngikutin, masih nggak ada mungkin, ini. nggak Hiunya mungkin diganasin, nggak dianya mungkin dia mati. galakin hiunya, orang yang melihara hiunya. Lu berteman ada dengan di hiu, belakang. iya. Iya. Hidup. Harus Lu, ngejaga. Hiu maunya gimana? Maunya begini, Arbeloa. Suapin terus. Suapin terus. Harus disuapin Mutualisme terus, aja. makanya. Karena itu Mutualisme. yang dilakukan oleh Mutualisme. Itulah kenapa superstar player butuh superstar manager.
Superstar manager itu udah nggak lagi butuh bahwa, hey, gue pelatih bagus, hey, gue pelatih orang yang tahu manajemen, gue tahu ilmu ngelatih. Enggak. Gue cukup duduk, bakar sigar, lo mau ngapain selesai, terserah. Nama besar itu langsung membungkam ya. Kalau emang pemain punya ide, kasih waktu, kasih ide. Sampai pada akhirnya, lu gagal. Oke, gagal ya. Sekarang lu nurut sama gue ya. Kalau pada akhirnya selalu dibenturkan, gue didatangkan dari Leverkusen untuk membawa culture baru ke sini. Iya, itu yang manajemen inginkan. Terus habis itu 8 bulan ganti. 8 bulan diganti. Tusun banget sih. Itu mungkin ya ini akan menjadi pelajaran sih. Dan stop bahas-bahas Xabi Alonso akan menjadi pelatih Liverpool karena Arne Slot juga lagi disrespect buat Liverpool dan juga Arne Slot. Biarkan Arne Slot memperbaiki performanya di Liverpool. Seperti yang gue bilang, gue nggak bisa bahas jelek soal Liverpool. Ini tim yang pemainnya juga banyak yang cedera, pemain juga banyak yang nggak sesuai apa yang diinginkan juga. Walaupun udah belanja, walaupun pembelanjaannya nggak bener juga. Cuman stop kait-kaitkan. Kalaupun pada akhirnya nanti Xabi Alonso ke Madrid, ke Liverpool, ya silakan lu mocking gue. Cuman sampai untuk saat ini Belum. Rijal pasti mau. Belum. Put some respect on Arne Slot. Anjay. Oh gitu. Biarin dia benerin dia ke MU aja. Gue nggak yakin seorang Alonso tuh rela untuk ngerusak legacy dia bersama Liverpool dengan gabung ke MU. Walaupun banyak yang berharap ya, banyak fans MU yang berharap sama Alonso, tapi gue nggak yakin seorang karakter Alonso mau ngebakar jembatan dia dengan Liverpool dengan gabung ke MU. Kalau mau balik ke Inggris ke Liverpool lagi gitu. Alonso, Amorim, Maresca kayak, Siapa udahlah, lu diselamatkan dari lingkungan yang toksik, udah sini kumpul-kumpul. Diselamatkan. Lu diselamatkan. Lu bertiga pelatih yang hebat, pasti punya karir yang hebat. Maresca hebat, Amorim hebat, Xabi Alonso hebat. Sayangnya lu di lingkungan yang nggak worth it. Nggak worth it buat perjuangan. Anyway, ngomong-ngomong soal MU, ini menarik nih, karena kemarin kan kita udah sempat bahas bahas. MU lah. Bahas lah. Arsenal, Newcastle City gitu loh. Newcastle lah, Newcastle bahas Newcastle. MU udah Semenyo. Ya udah MU aja ya. Tuh lihat tuh komentar tuh isinya MU semua katanya. Kapan bahas MU nih? Udah lama mereka menanti juga. Boleh lah kita bahas MU tipis-tipis saja. Kemarin kan udah sempat bahas. Oh ya kita menanti nih oleh Gunnar mungkin mau datang. Ternyata justru beda gitu loh. Sekarang malah Michael Carrick ya yang namanya keluar, dan ini katanya akan menjadi dewa penyelamat Manchester United. Ini sebuah cerita lama yang akan terulang kembali atau justru ini kebangkitan nyata yang akan datang untuk Manchester United? Jawabnya setelah Evelyn baca-baca dulu. Ini sudah banyak Udah yang nyawer-nyawer. Gak apa-apa, PHP dikit ya. Tenang, nanti akan dibahas oleh para pundit Evelyn. Tapi sekarang kita mau lihat dulu siapa yang udah nyawer. Langsung dari Madrid TV nih. 25.000 rupiah, terima kasih. Semenjak Xabi dipecat, ya sudahlah. Selamat Barca juara La Liga katanya. Nah ini berarti sama kayak gue. Kelihatannya begitu. Ini orang yang yakin bahwa dia akan tetap ada di El Clasico Sampai Mei. Ini bener, berarti dia juga kaget. Oke, kita lanjut. Next, Rangga, 25.000 rupiah. Terima kasih. Apa yang membuat Vini Mbappe nurut sama seorang Arbeloa, sedangkan sama Xabi yang namanya lebih besar aja nggak nurut katanya? Good question. Gue sih nggak jawab. Enggak, kayaknya Arbeloa yang nurut ke Vini Mbappe. Baik, terima kasih. Karena kalau Itu Vini caranya, Mbappe dibela sama Florentino, Arbeloa kalau lu pada bilang yes man, ya artinya dia bakal ngikut itu aja dong. Iya, udah nurut ngikut aja, harus ya. 90% pemain ya. Iya, pasti. Dan mungkin sekarang 100% pemain. Bisa jadi. Formasi apa? Kita mah 3-5-2 aja lah, counter attack. Jalanin. Gas gitu ya. Yang penting apa? Yang penting apa Madrid mah? Menang, gelar. Ya, Terima. juara. Itu apalagi bagi Arbeloa nih. Iya. Dari Castilla. Nggak perlu lu bawa sistem, lu bawa ide. Hari pertama di jornada pertama dia ngelatih, menang. Udah. Pemain Fansnya, supporternya, pemainnya, Perez akan, kita nggak salah langkah kayaknya nih. Iya. Kalah. Xabi Alonso yang du. Oke. Lanjut. Ada dari Ruben Amorim. Wah, kita bahas MU langsung loh disawer sama Langsung ini Ruben Amorim. fansnya Ruben Amorim nih kayaknya. Ruben Amorim Bang Aldi mau tanya pendapatnya dengan masuknya Carrick di MU sebagai caretaker. Apa mungkin MU di akhir musim masuk zona UCL? Silakan. Konyol bagi gua bila gua langsung mengatakan bahwa MU selesai musim ini. Nggak mungkin juga. Nggak mungkin. Anything can happen. 0% gitu? Atau 20 gitu? Nggak, maksudnya akan konyol bagi gua kalau gua mengatakan bahwa MU musimnya sudah selesai. Enggak. Masih banyak yang bisa diperjuangkan. Oh, oke. Karena pemain MU satu bagus. Ya kan? Secara materi mereka siap untuk paling enggak fight untuk 4 besar. Carrick di Boro juga oke. Ya kan? Yang menjadi pertanyaan gua adalah kalau sampai dalam sisa berapa 4 bulan ini Carrick bagus.
Jangankan 4 besar, 3 besar. Tetap Pecat juga. Nggak ada Apa nggak dipermanenkan? Jangan. Let's say dipecat. Berarti kan lagi-lagi Bukan pecat lah istilahnya apa Ganti. namanya? mutual agreement itu. Iya, Iya. mutual agreement. Ya, tapi kan pecat intinya gitu. Kalau Ole dulu gitu. Dari dari interim bagus. Permanenkan Buruk pecat. situ. Sungguh sebuah Ini langkah kan yang hal tidak yang dimengerti ya. gitu aja. Oke, kita cukupkan. Ada lagi? Oh, ada dari Milei Mania. 75.000 rupiah. Terima kasih. Wah, 75.000 Milei sobat Mania. Newcastle. Oh, Sobatnya sobat John Newcastle. Hart. Beda tuh, 75.000. Udah saling kenal nih. Bye. Ini Semoga dari Newcastle TIS bisa tembus soalnya. 5 besar. Oh. Hai, amin. Amin. Let's go. Aminnya Kak Firzi itu ya, ditunggu banget tuh. Oke, ada lagi? Sudah? Oke, kita lanjutkan dulu ya. Tadi kan